Hey guys, setelah tercengang di akhir episode 4, tahukah kalian scene ini, dan ini sebenarnya belum muncul hingga episode 4. Itu artinya baik TVA ataupun Victor Timely belum bisa kita pastikan meninggal di akhir episode keempat ini. TVA terkhusus Loki jelas ia belum berakhir karena Loki akan memanfaatkan time slippingnya untuk bisa kembali memperbaiki keadaan di masa sekarang yang membuat temporal loom jebol dan Victor Timely jadi spaghetti. Loki akan berada dalam pusaran waktunya sendiri yang membuat ia kembali ke masa lalu, masa sekarang, dan masa depan mencari cara terbaik untuk tetap menjaga TVA, temporal loom, dan juga multiverse. Akhir episode keempat memang meyakinkan kita bahwa semuanya kacau. Rencana Obi untuk memperbesar cincin temporal loom termasuk juga temuan Victor Timely untuk temporal aura extractor ternyata terlambat. Radiasi di dekat temporal loom terlalu besar yang membuat Victor Timely langsung melebur baru selangkah memasuki area loom. Kelihatannya memang semua meninggal di akhir episode 4 ini. Tapi jelas kita masih punya 2 episode lagi yang menandakan kalau perjalanan Loki dan juga tim masih sangat panjang. Terkhusus untuk scene Loki yang sedang memegang mikrofon ini dengan anggota lengkap di belakangnya ini tentu saja belum muncul di akhir episode keempat. Tampaknya scene ini adalah scene terakhir di mana Loki setelah berputar-putar ke masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan, akhirnya ia menemukan satu solusi. Coba kalian perhatikan lagi di barisan Loki ini, hanya Victor Timely lah yang tidak ada di antara mereka. Besar sekali kemungkinan kalau Victor Timely lah yang menjalankan tugas menuju temporal loom sama seperti rencana awal. Bedanya adalah Loki tahu cara mengatasi radiasi yang sangat besar setelah kejadian dari episode 4. Belum lagi kalau kita membahas adegan Loki yang berjalan menuju temporal loom tanpa mengenakan pakaian pelindung sedikit pun juga masih belum muncul di akhir episode 4 ini guys. Pertanyaan kita adalah apakah pada akhirnya Loki mengorbankan dirinya untuk memperbaiki temporal loom atau ini adalah adegan ia mencari solusi terbaik berulang kali untuk mencapai titik keberhasilan yang menyelamatkan multiverse. Sebenarnya ada 2 solusi. Di solusi yang pertama, Loki akan mengandalkan Loki di episode pertama yang masih mengalami time slipping. Loki yang satu ini selalu kita lihat berjuang sangat keras untuk mencari solusi menyelamatkan TVA. Jadi ketika Loki masa sekarang yang mengenakan jas mantel ini yang ngeprun Loki masa lalu, momen inilah yang penting untuk diperhatikan. Memang terlihat sepele, tapi kata-kata Loki bahwa ia akan menjelaskan bahwa semua ini nantinya akan sangat masuk akal kepada Sylvie, semua itu tentu saja ada di dalam rencana Loki itu sendiri. Ketika ia ngeprun dirinya sendiri, maka Loki akan mengembalikan Loki masa lalu ini kembali ke titik awal time slippingnya untuk mencari solusi terbaik bahwa di momen telepon berdering inilah bukanlah solusi terbaik untuk menyelamatkan TVA. Dia harus pindah ke momen yang lainnya. Semua itu memang jelas karena waktunya telah habis dan TVA akan segera hancur. Jika Loki yang berjas ini tidak ngeprun Loki masa lalu, maka mereka akan terjebak di waktu ini dan semua akan meninggal. Jadi sekarang sudah jelas karena Loki yang masa lalu sudah kembali ke titik awal time slippingnya lagi, maka Loki yang masih mengalami time slipping ini akan melakukan beberapa kali time slipping demi mencari solusi terbaik, tentu saja untuk menyelamatkan TVA. Pasti kalian masih ingat di episode pertama, Loki ke masa depan mendapati ruangan temporal loom yang sudah gelap dan juga sunyi. Kesunyian ini menandakan bahwa temporal loom sudah tidak ada, universe-nya berhamburan. Jadi sesuai dengan posternya, Loki nantinya akan berkunjung ke berbagai waktu, bahkan akan bertemu dengan Loki versi dirinya sendiri di setiap periode waktu untuk berdiskusi dan juga mencari solusi terbaik. Sudah tidak asing kan Loki berkomunikasi dengan dirinya sendiri sejak season yang pertama. Kalau di season pertama Loki berkomunikasi dengan variannya sendiri, bedanya dengan season kedua ini, Loki akan berkomunikasi dan juga bertemu dengan dirinya sendiri tapi di versi waktu yang berbeda. Jadi kalau ada salah satu yang meninggal, tentu saja akan merusak semua tatanan waktu dan membuat Loki utama ini akan tidak eksis lagi. Makanya masuk akal kenapa Loki yang berjas tersebut ngeprun dirinya agar mencegah kematian dari Loki utama. Sekarang mari kita beralih ke solusi yang kedua. Ketika meledaknya temporal loom, Sylvie yang sedang memandangi sekitarnya yang meleleh, kemudian memanfaatkan tempad milik Huey Remains untuk kembali ke masa lalu. Sejauh ini, fungsi tempad dari Huey Remains masih sangat misterius, dia ini bisa apa aja. Selain digunakan untuk berpindah-pindah tempat, tentu saja ada banyak sekali kegunaan dari tempad ini. Kita sangat yakin tempad ini bisa mengakses teknologi apapun yang ada di TVA, termasuk untuk mematikan daya di TVA pun bisa melalui alat ini. Tentu kalian masih ingat scene Sylvie di depan McD yang lega melihat rekan kerjanya selamat. Nah setelah itu Sylvie memandangi tempad itu dengan penuh arti.
Kita sangat yakin sebenarnya branch timeline tempat Sylvie bekerja dan juga hidup ini sudah dibom oleh General Dog sebelumnya. Logika saja, tidak mungkin General Dog lupa dengan timelinenya Sylvie. Sedangkan mencari Sylvie adalah misi utama mereka di awal episodenya. Jadi sangat jelas kalau Dog sudah memasang bom di timelinenya Sylvie. Alhasil, timelinenya ikut meledak juga. Tapi kenyataannya di akhir episode itu, timeline Sylvie masih aman-aman saja. Jadi kita sangat-sangat yakin Tempest Who Remains ini bisa mengembalikan ataupun memanfaatkan waktu untuk menyelamatkan timelinenya. Selama episode 4, Sylvie tidak pernah memperlihatkan Tempestnya. Ini menandakan kalau alat ini akan menjadi kunci keberhasilan mereka di episode 5 dan juga 6. Dugaan kita, Tempest dari Sylvie ini juga bisa membawa mereka ke masa lalu, masa depan, masa sekarang, kemudian juga mengirim agent TVA seperti Mobius, B-15 untuk masuk ke berbagai timeline untuk mencari solusi terbaik bagaimana caranya mencegah kehancuran dari Temporal Loop. Yang semakin menarik kalau melihat beberapa tipis spot, Loki yang time slipping mengenakan jas, sedangkan Loki yang time slipping di episode pertama masih menggunakan kemeja lusuhnya. Besar sekali kemungkinan kalau Loki masa sekarang yang mengenakan jas ini kembali bisa melakukan time slipping karena Tempest milik Who Remains itu. Tapi terlepas nanti ke depan Loki bisa kembali ke masa lalu, menyelamatkan TVA, dan juga Victor Timely sudah menjadi spaghetti, sampai detik ini kita masih percaya bahwa alur ini sudah diatur oleh Who Remains. Sampai detik ini kita masih percaya bahwa alur ini sudah diatur oleh Who Remains yang asli. Semua kekacauan ini berujung pada titik di mana Who Remains akan kembali menguasai TVA dan juga multiverse. Sisanya seperti Avengers Kang Dynasty hanyalah sebuah ilustrasi atau flashback di mana memperlihatkan gambaran Multiverse Wars itu seperti apa. Keyakinan dari Who Remains yang hanya pasrah ketika Sylvie membunuhnya saja itu sudah sangat mencurigakan. Untuk orang yang sudah melalui Multiverse War, bahkan untuk menang saja ia harus dibantu oleh Ravonna, mustahil sekali ia membiarkan kekuasaan yang susah payah ia dapatkan itu hanya untuk diperebutkan lagi oleh varian-variannya yang lain. Senyum tipisnya saat dibunuh oleh Sylvie sudah menggambarkan kalau apa yang terjadi dari awal season kedua Loki ini semuanya sudah ia atur sedemikian rupa. Sejauh ini yang kita percayai adalah Victor Timely adalah varian, Miss Minute adalah AI psikopat, dan yang terakhir Ravonna jadi jahat. Tapi ada satu sosok yang lepas dari pandangan kita guys. Sosok satu ini terlalu kita cintai dan ini sangat bahaya menurut kita. Siapa dia? Yap, dia adalah Ouroboros ataupun Obi. Obi sejak muncul ia digambarkan sebagai ilmuwan dan juga ahli teknologi TVA yang baik dan tidak tahu apa-apa. Tapi sadar nggak sadar, semua langkah dari Loki dan juga teman-temannya ini adalah atas arahan dari Obi. Bahkan akses dari Temporal Loop yang sebelumnya bisa dibuka, tiba-tiba tidak bisa dibuka pun itu dari sisi Obi. Jelas ada yang aneh dengan semua ini. Marvel biasanya akan menempatkan villain tak terduga seperti Ouroboros untuk menjadi elemen of surprise di akhir seasonnya. Kalau mau membuka buku sejarah lagi, Ouroboros ini adalah mitologi dari sebuah simbol kuno tentang ular ataupun naga yang memakan ekornya sendiri. Dari istilah memakan ekornya sendiri ini saja, sudah jelas pada suatu titik Obi bisa saja berkhianat. Obi tentu terlalu kuat untuk disepelekan. Ia adalah jantungnya TVA. Jika ada orang yang bisa mengendalikan Miss Minute selain Who Remains, maka Obi juga adalah orang yang sangat mungkin. Apalagi setelah kita melihat dialog saat ia bertemu dengan Victor Timely dan mengatakan bahwa ia terinspirasi dari Victor Timely dan begitupun sebaliknya, mengindikasikan bahwa dialog ini hanya dibuat-buat saja oleh Obi. Ada yang aneh dengan karakter satu ini. Biasanya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Artinya musuh terbesar Loki bisa saja dari TVA itu sendiri. Tapi jelas kita sangat berharap bahwa teori kita ini salah karena memang karakter Obi sudah sangat pantas jadi orang baik. Dan masa depannya di MCU juga masih sangat cerah kalau dia masih baik. Nah menariknya, aturan waktu Avengers Endgame sekarang sudah mulai berlaku di TVA guys. Aturan waktu di Avengers Endgame kita tidak akan mengubah masa lalu, tapi justru masa lalu inilah yang menjadi masa depan kita. Dan masa depan yang kita tinggalkan tadi nantinya akan menjadi masa lalu. Ternyata sekarang sedikit demi sedikit aturan waktu Avengers Endgame juga mulai berlaku di TVA. Loki yang kembali ke masa lalu nantinya akan mengubah semuanya demi menyelamatkan TVA. Artinya, kekacauan yang terjadi di masa depan perlahan ditinggalkan dan akan menjadi masa lalu bagi Loki saat ia menentukan solusi terbaik di masa lalu. Nah, masa lalu inilah yang perlahan-lahan akan berbuah menjadi realitas masa depannya.
Artinya, kekacauan yang terjadi di masa depan perlahan ditinggalkan dan akan menjadi masa lalu bagi Loki saat ia menemukan solusi terbaik ketika kembali ke masa lalu. Nah, ketika ia sampai ke masa lalu inilah dan menemukan solusi terbaik, ini akan menjadi realitas masa depan dari Loki. Yang mencurigakan adalah stadion tempat Council of Kang berkumpul di Ant-Man and the Wasp: Quantumania itu letaknya di mana? Citadel End of the Time milik Ramatard, Scarlet Centurion hingga ke Immortus ini berbeda sekali dengan Citadel dari Who Remains. Jadi bisa saja akan ada TVA lain setelah ini semua terjadi. Tapi memang ini masih teori liar kita saja. Council of Kang yang ada di film Quantumania ini berada di sudut yang berbeda dari milik Who Remains, dan kita akan melihat setiap Kang yang berkumpul di post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania tersebut juga disebabkan karena pecahnya Temporalum. Akibat Temporalum yang sudah pecah, setiap varian akan berkumpul untuk membahas semua ini, termasuk juga untuk menguasai multiverse. Tapi ya, pada akhirnya kita masih yakin Who Remains lah yang akan menjadi pemenang dari semua kekacauan ini. Dialah yang mengatur kekacauan dari Loki season kedua ini, kemudian menuju pada kembalinya sosok dirinya sendiri. Sekarang mari kita sedikit membahas tentang Ravonna Renslayer. Untuk sekarang kita tahu kalau Ravonna terbukti berjuang bersama Who Remains. Who Remains bahkan mengucapkan terima kasih karena sudah membantu memenangkan peperangan kali ini. Dialog ini tentu saja menjurus kalau Who Remains sudah mencoba berbagai kemungkinan untuk memenangkan Multiverse War dan ia selalu kalah. Berkat Who Remains menemukan Ravonna Renslayer, akhirnya ia bisa memenangkan Multiverse War. Pertanyaan kita sekarang adalah, jadi apa peran Ravonna selama ini? Jawabannya cukup simpel, Ravonna ada sesuatu yang tidak bisa Who Remains lakukan. Kalau dilihat dari fisiknya sih memang Ravonna tidak punya kekuatan, tapi berbeda kalau kita sudah membahas kecerdasannya. Kecerdasannya bisa saja inilah yang dimanfaatkan oleh Who Remains. Namun memang kita sangat yakin kalau Ravonna ada hubungannya dengan Elliot. Elliot dijelaskan oleh Who Remains di season pertama Loki sebagai makhluk yang dimanfaatkan sebagai senjata bagi dirinya. Elliot bisa memakan realitas apapun. Jadi sangat mungkin di masa lalu Ravonna ini ternyata bisa menjinakkan Elliot yang pada akhirnya membantu Who Remains untuk mengalahkan berbagai variannya sendiri karena Who Remains ini memiliki Elliot. Ketika Secret Timeline sudah terbentuk, kemudian Elliot dikurung di The Void, maka Who Remains juga akan menghapus ingatan dari Ravonna Renslayer karena memang sebaik-baiknya sosok varian dari Kang, mereka tetaplah ingin menguasai semuanya sendiri dan menjadi pemenang tanpa embel-embel partnership. Karena sejauh ini kita percaya di Secret Timeline, Victor Timely ini adalah Who Remains pada akhirnya. Jadi jelas pengkhianatan atas Ravonna Renslayer yang dilakukan oleh Who Remains berasal dari sifat alaminya yang tidak ingin bekerja sama dengan siapapun. Kemudian sekarang mari kita membahas Miss Minute. Miss Minute ini menarik sekali karena kita melihat dia di reboot dan juga di restart di akhir episode 4. Kita juga diperlihatkan visual dari Miss Minute dari ia masih bentuk garis-garis biasa saja hingga menjadi jam melayang seperti yang kita kenal dari season pertama. Di episode awal, Miss Minute ini sempat menjelaskan kalau dia ini sudah menemani Who Remains bahkan sebelum adanya TVA. Namun yang sangat menarik adalah ketika TVA di restart, Miss Minute ternyata ikutan di restart. Padahal ia ini sudah ada sejak TVA itu belum ada. Buat teman-teman yang bertanya kenapa, tentu saja kita punya jawaban yang cukup simpel. Miss Minute ini servernya tentu saja ada di TVA. Meskipun ia diciptakan sebelum adanya TVA, namun ketika TVA sudah jadi, maka server dan juga nyawa dari Miss Minute itu adanya di TVA. Karena tugas TVA ini sangat banyak, sangat masuk akal jika Who Remains mengupgrade Miss Minute menjadi AI yang bisa menentukan langkah sendiri. Hal ini tentu dilakukan oleh Who Remains jika suatu saat ada beberapa case yang tidak ada di program Miss Minute, ia bisa mempelajarinya sendiri dan menentukan langkahnya sendiri juga. Namun memang yang tidak terduga adalah Miss Minute ternyata memiliki rasa jatuh cinta pada Who Remains. Tampaknya ia belajar banyak hal termasuk juga cinta. Oke guys, sejauh ini hanya itulah beberapa detail menarik dan juga yang terpenting saja yang kita bahas di Loki season kedua episode 4 breakdown kali ini. Kalau kalian memiliki teori menarik ataupun easter egg yang belum kita bahas di video kali ini, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kita sampai akhir, tetap semangat dan teruslah berteori terkait dengan Loki season kedua ini guys.